Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan untuk fa'anzir, memberikan peringatan atau menyampaikan dakwah yang mulia, maka langsung bergerak. Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwahnya secara terukur, penuh dengan strategi dan sesuai dengan target yang akan diharapkan. Makanya beliau kemudian mengawali dakwahnya ini dengan sebutan dakwah sirriyah, yang kita sering mengartikan dakwah sembunyi-sembunyi. Tapi sebenarnya ini bukan sembunyi, cuma lebih tepatnya adalah terbatas. Kalau yang sembunyi-sembunyi itu bukan dakwah sirriyah, tapi nikah sirriyah. Nah itu yang sembunyi-sembunyi aja, ya. Itu yang bermasalah itu, ya. Oh, kalau mau nikah mau sembunyi-sembunyi, nikah itu ya disampaikan saja gitu. Biasanya nikah yang sembunyi-sembunyi itu kalau bukan istri pertama, ya. Istri berikutnya, nah itu baru sembunyi-sembunyi. Nah ini nggak boleh, ya. Jadi harus terang-terangan saja. Baik. Nah, memang ada alasan, ya, bahwa Rasulullah SAW itu secara cermat supaya tidak memunculkan tantangan, tekanan, serangan dari orang-orang kafir Quraisy, mau nggak mau dakwah Syria ini dilaksanakan. Dakwah secara terbatas ini dilaksanakan. Nah, terus beliau dakwah, ya kita sudah bahas ya, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang pertama, ya, yang pertama kali mereka masuk Islam. Nah, saya ingatkan dahulu karena memang kita sempat 1 bulan nggak ketemu ya, udah kajiannya kan bulanan, Pak, ya. Jadi kalau sebulan nggak ketemu berarti 2 bulan, Pak, ya. 2 bulan yang lalu kita tahu bahwa setelah beliau diperintah oleh Allah untuk berdakwah, inilah 4 orang pertama yang masuk Islam. Ya, jadi miliaran manusia yang hari ini masuk Islam, pionirnya itu 4 orang ini. Otomatis 4 orang ini adalah tokoh-tokoh luar biasa, sahabat atau sahabiah yang mulia. Dari 4 ini kemudian berkembang menjadi 10, 10 orang. Yang 10-nya ini juga dijamin masuk surga semuanya. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn Jarrah. 10 ini, Pak. Ini nama-nama yang sudah pasti karena mereka pionir, karena mereka disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Mereka ini sudah dipastikan fil jannah, pasti masuk surga. Dari 10 kemudian berkembang menjadi 30 di awal-awal dakwah sirriyah, menjadi 30. Dan ini menarik karena beliau memilih, ya, untuk mendidik, mendakwai, mengkader orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat itu di sebuah rumah, ya. Rumahnya Arqam, maka jadi sahabat mulia juga. Uniknya Arqam ini masih 18 tahun. Jadi Arqam ini baru 18 tahun, dia sudah tahu strategi dakwah supaya pendidikan kader dakwah itu di rumahnya saja. Wah,
Anak 18 tahun kok mikirin strategi dakwah itu kan dari mana bakal zaman kita sekarang ya. Oh zaman kita kan 18 tahun ya masih sukanya mabar, nongkrong, healing kan begitu Pak ya. Ini udah bicara dakwah di 18 tahun ya Allah. Dan unik karena sebenarnya rumahnya Arkom dengan pusat kafir Quraisy ya di sekeliling Ka'bah itu berdekatan. Jadi kan kafir Quraisy ini pasti mengamati ya ada pergerakan apa dari Muhammad bersama pengikut-pengikutnya. Jadi selalu diawasi. Nah Rasulullah SAW menggunakan strategi bahwa rumahnya Arkom ini jadi pusat dakwah yang dekat dengan markasnya kafir Quraisy. Sesuatu yang mereka nggak pernah nyangka, kok berani-beraninya mengatur strategi dakwah, mendidik kader dakwah itu di dekat markas mereka. Jadi mereka kan mikirnya pasti jauh. Ternyata di dekatnya, ya Allah. Dan ini memang secara rahasia. Di tiap pertemuan beliau mentarbiyah para sahabat-sahabatnya. Ini nanti konsep tarbiyah ini juga yang kita perlu ingat para jamaah ya. Ya tarbiyah itu bahasa kita adalah pendidikan, gitu, pendidikan. Rasulullah SAW itu mendidik generasi awal para sahabat dengan yang kita sebut dengan at-tarbiyah. Ini semua berasal dari ayat ini, Al-Jumu'ah ayat 2. Ada 4 kali disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Huwallazi a'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin ya. Jadi tarbiyah itu ada 3 tahap paling tidak. Yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga lahir generasi sahabat yang luar biasa melalui pendidikan beliau. Ya. Kenapa saya sebut luar biasa? Coba bayangin saja, masuk Islam, percaya aku utusan Allah. Bicara tentang adanya surga neraka hari kiamat nih, bicara tentang alam gaib ya. Mereka yakin dan percaya. Nah begitu mereka dapat tekanan para jamaah, kan tekanannya nggak main-main. Setelah dakwah jahriyah dan mereka kemudian mendapatkan tekanan ya. Tekanannya itu kan siksaan. Kita lihat, oke, yang disiksa, yang terkenal itu dari kalangan orang-orang lemah. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat ini juga disiksa. Abu Bakar, Tolha, Utsman, Mus'ab, Zubair. Nama-nama yang tadi termasuk pionir yang masuk Islam, ini juga disiksa. Dipukuli, diikat, diusir, Pak. Jadi secara fisik, secara mental mereka dapat tekanan. Coba kita lihat saja misalnya Mus'ab ya. Mus'ab ini masih anak muda soalnya ya. Kalau Utsman, Abu Bakar ya, ini kan kuat secara finansial. Abu Bakar sama Utsman ini kuat. Jadi kalau siksaannya fisik itu mereka bisa tahan. Nah, Mus'ab ini anak muda. Kebetulan anaknya orang kaya. Begitu Mus'ab masuk Islam, semua fasilitas yang didapat dari orang tuanya stop, berhenti. Akan dikembalikan kalau tidak menjadi pengikutnya Muhammad begitu. Tapi Mus'ab dengan kokoh keyakinannya, nggak apa-apa saya hilang semua fasilitas dari orang tua, nggak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting saya tetap Islam. Jadi sebelumnya full fasilitas, tiba-tiba jadi pemuda biasa. Tuh. Sebelumnya tampilannya parlente, kemudian jadi seakan-akan kekurangan gitu. Tapi Mus'ab siap.
Nah, ini kan pendidikan model apa yang Rasulullah tanamkan kepada para sahabat sehingga mereka itu nggak apa-apa kehilangan dunia, yang penting tetap berpegang teguh dengan agama. Kalau hari ini kan kita ya agama jangan fanatik lah kan gitu, daripada nanti dunia kita nggak dapet. Nah, kalau kita kan sekarang selalu mengajak kompromi kan begitu ya. Kalau bisa agama jangan terlalu ditonjolkan lah ya, supaya kita masih dapat posisi, jabatan, materi gitu Pak. Ya. Ini kebanyakan kita ujiannya begitu, mus'ab enggak. Belum kalau ujiannya fisik Pak, terutama dari kalangan sahabat yang lemah. Maksudnya yang, kalau ini kan masih orang-orang terhormat, tapi yang lemah itu dari hamba sahaya. Bayangin, budak. Kamu itu miliknya seseorang, hidup matimu tergantung tuanmu. Lah kok budak-budak ini masuk Islam gitu loh. Otomatis kan tuannya marah. Kita dapati Bilal. Ya. Coba disiksa, ini kan terkenal. Bilal kan terkenal. Mulai dari dipecut, dijemur, Pak. Ya, diikat gitu ya. Sampai ditindihin batu. Para jamaah, karena hamba sahaya. Dan kita perlu ingat, di masa-masa ini nggak ada perlawanan. Di masa-masa ini nggak boleh ada pembalasan, nggak bisa. Di masa-masa disiksa, ayatnya itu fa'fu anhum wasfa. Maafkan mereka, biarkan mereka. Wa a'rid anil musyrikin, biarkan saja orang-orang musyrik itu. Artinya kondisi para sahabat yang pertama kali masuk Islam, kondisinya itu pasrah. Kamu disiksa, kamu dibully, kamu ditekan, kamu diintimidasi, kamu dibunuh, harus nerima. Karena apa? Itu konsekuensi dalam kamu beragama saat itu loh ya. Kalau sekarang mah kita bisa ngelawan Pak, karena tuntunan ngelawannya ada. Nah ini kan aneh. Orang bisa punya keyakinan sekuat itu. Padahal mereka hidup dan mati itu sudah tinggal beberapa detik. Tapi mereka tetap la ilaha illallah. Lihat Bilal, dia tetap ahad. Ahad. Karena udah gak bisa la ilaha illallah. Dia tahu ahad itu esa, ya kan? Allah itu esa, berhala-berhala ini nggak ada. Sampai kemudian, ya lagi-lagi dibeli dan dibebaskan Abu Bakar. Para jamaah, nanti kita akan sampai pada pembahasan ini ya. Tapi kita coba kasih contoh dua saja, supaya kita tahu bagaimana sebenarnya tarbiyah Rasul kepada sahabat-sahabat ini yang terkenal ini Pak. Keluarganya Yasir, ya kan? Keluarganya Yasir, yang terkenal. Jadi Yasir ini bersama istrinya, bersama anaknya. Tapi ujung-ujungnya ya, Yasir ini keluarga disiksa sama Abu Jahal. Sama Abu Jahal. Sampai-sampai kemudian anaknya yang namanya Ammar bin Yasir ini ngelihat dengan kedua mata kepalanya sendiri. Orang tuanya, bapak dan ibunya itu dapat pembantaian sampai meninggal dunia. Sehingga ibunya Yasir yang namanya Sumayyah ini itu kemudian tercatat dalam tinta emas sejarah Islam. Wanita yang mati syahid pertama kali dalam sejarah Islam itu siapa? Ketemu namanya Sumayyah. Lah apa coba? Apa kata Rasulullah SAW? Kita lihat Pak. Rasulullah ya tahu, tapi Rasulullah gak bisa ngapa-ngapain. Karena perintah membalas belum ada. Selain memang kekuatan belum cukup. Ya. Apa kata? Qala Rasulullah SAW, sobron ala Yasir, mau'idukumul jannah. Sabar keluarga Yasir. Bagi kalian semua adalah surga. Bayangin Pak. Orang ya sudah disiksa. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Tiba-tiba cuma pemimpinnya cuma ngomong, sabar ya, kamu nanti dapat surga. Ini coba kalau kita sekarang Pak, gimana kira-kira? Terima apa enggak itu ya? Ya. Surga. Kita pasti protes Pak. Kenapa? Karena surga ini kan sesuatu yang abstrak, yang tidak tampak. Cuma karena mereka yakin
Dengan agama ini mereka melalui tekanan-tekanan ini dengan kesabaran. Nah, keyakinan mereka itu asalnya dari mana, kan begitu? Itulah kita kembali karena mereka mendapatkan tarbiyah. Mereka mendapatkan pendidikan. Yang didik siapa? Langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena mereka tahu, ini juga yang kita nggak boleh lupa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi Rasul, masyarakat Arab Mekah, ya, mereka itu sudah paham. Ya. Masyarakat Quraisy, mereka itu udah paham. Rasul itu kan punya sifat wajib, yang gitu ya. Sifatur Rasul. Ya, kita tahu sidik, amanah, tablik, fatona. Padahal ada banyak para jamaah. Ya. Al-Basariyah, Al-Isma, Asidku, Al-Fatona, Al-Amanah, At-Tablik, Al-Iltizam. Kita ambil satu aja, yang Asidku. Nah ini Pak. Ini, karakter ini, Rasul ini orangnya adalah orang yang jujur. Gak pernah berdusta. Beliau ini adalah orang yang amanah. Kalau berbicara beliau gak pernah menutup-nutupi. Bercanda saja beliau itu nggak pakai dusta. Ini yang selama beliau sebelum diangkat jadi nabi, sejak anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai 40 tahun ya, sampai wafatnya masyarakat Quraisy mengakui Muhammad itu kalau ngomong gak pernah bohong. Jadi hanya modal itu saja Pak. Modal itu saja, terus terang. Modal itu saja. Artinya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti mengandung kebenaran. Kenapa? Yang ngomong itu adalah orang yang seumur hidupnya nggak pernah berdusta. Nah kita kan aneh sekarang. Sok-sokan kita itu sekarang. Apa? Surga, neraka, hari kiamat. Kayak udah pernah kesana aja loh. Berarti keimanan kita kepada Rasul itu diragukan. Ya. Mana orang dari gurun pasir loh, Pak, bilang ngomong, ya kan? Masih naik onta loh, ngomong. Ya kan? Teknologi belum canggih segala macam, kok bicara sesuatu yang di luar akal logika, wah. Itu dia. Ini banyak orang ragu, ini berbahaya sekarang Pak. Harusnya kan semakin mantep. Wong dulu saja lawan-lawan beliau itu percaya Rasulullah itu orangnya jujur. Masa kita sekarang malah gak percaya, itu kan aneh. Apalagi ya, banyak ayat-ayat Quran yang kemudian para jamaah, ayat-ayat Quran ini ya, itu terbukti di masa sekarang. Nah, coba saya ingatkan lagi supaya kita bisa tahu bahwa beliau ini bukan main-main gitu loh, nabi gitu. Jadi bukan sisi yang lain, beliau ini utusan Allah. Coba ini ayat Yasin 40 ya. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lail sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Para jamaah, ayat ini berbicara tentang alam semesta, matahari, bulan, malam, ya, bintang, siang, malam. Ya. Cuma ketika ayat ini ditafsirkan dengan tafsir-tafsir klasik yang belum menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan modern hari ini, para jamaah, tentu hasil tafsirnya belum bisa memuaskan dahaga para pembaca. Coba, wa kullun fi falaki yasbahun, masing-masing beredar pada garis edarnya. Maksudnya apa? Kan belum ada ilmu pengetahuan yang meneliti tentang astronomi zaman itu. Zaman sekarang diteliti para jemaah. Ilmuwan astronomi mereka menemukan ternyata planet-planet ini bergerak mengelilingi matahari
Planet-planet ini kalau bergerak, berputar, mereka nggak akan nabrak. Kenapa mereka nggak akan nabrak? Ternyata sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Kan beda sama kita, Pak. Jalur angkot, jalur roda 2, jalur kendaraan pribadi, jalur bis kan gitu ya. Tapi semuanya diterjang, makanya kecelakaan kan gitu. Kalau ini nggak akan tabrakan. Soalnya mereka kalaupun bergerak planet-planet itu sudah ada garis edarnya sendiri. Udah ada garis edarnya sendiri. Lah ini baru ditemukan di abad sekarang modern. Tapi Quran 14 abad yang lalu sudah mendahului ilmu pengetahuan. Wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini maksudnya garis edarnya. Ya. Ayat-ayat yang seperti ini banyak para jemaah. Sekarang banyak. Ya. Nanti kita akan coba kupas lebih dalam ya. Setelah kajian Sironi terus berlanjut para jemaah ya. Kita kembali ke bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah, atau tadi mendidik para sahabatnya dengan 3 poin ini tadi. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Jadi ini kuncinya sebenarnya. Kalau mau mendidik generasi, mendidik anak cucu keturunan kita, mendidik anak muda, penerus bangsa, ini kuncinya di sini sebenarnya. Yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Baik, kita lanjutkan. Ini keutamaan ilmu segala macam ini insyaallah kita lewatkan para jamaah ya. Karena kalau mau ngaji berarti sudah tahu keutamaan menuntut ilmu. Jadi aman, itu dia. Nah, yang perlu diingat, selama 13 tahun di Mekah, konsentrasi beliau adalah penanaman keyakinan. Penanaman keyakinan. Akidah. Akidah ini yang kemudian dari asal kata akdun, al-akdu. Ikatan kuat, keyakinan kuat. Itu akidah tuh, 13 tahun beliau. Maka kita dapati mereka yang kemudian akidahnya mantep itu la yadkhuluhu syak wala raib. Enggak ada keraguan sama sekali. Jadi bicara surga yakin, neraka yakin, hari kiamat yakin, pahala, dosa yakin, alam kubur yakin, semua yakin. Akidah itu yakin. Jadi kalau misalnya kita mau buat timeline terkait alam akhirat, penanaman akidah itu kan al-iman, arkanul iman, rukun iman. Semua timeline ini dari kehidupan dunia sampai endingnya surga dan neraka, para sahabat 13 tahun mereka punya kekokohan keyakinan. Hidupmu cuman sementara. Setelah kamu hidup nanti di sini semua yang kamu perbuat akan dipertanggungjawabkan. Jadi mereka yakin di surga, neraka, pahala, dosa. Lah hari ini orang berbuat maksiat itu nggak takut. Nggak takut kalau itu dosa, bermaksiat kepada Allah. Nanti akan dihisap, nanti akan dipertanggungjawabkan, nanti akan dituntut, disiksa. Lo gak takut, kenapa? Gak yakin Pak, itu problemnya. Maka orang enak aja minum khamr, enak aja berbuat dosa. Anak muda berzina, kemudian ada yang membunuh, main slot kayak gak ada salah, meninggalkan sholat sepertinya biasa. Itu yang terjadi. Kenapa? Pemahaman tentang keyakinan ini yang kemudian mereka tidak benar-benar kokoh. Tidak sebagaimana sahabat disiksa, udah yakin
kamu dapat surga. Tahan siksaanmu, surga balasannya. Lah kita, ya Allah Pak, ya, diiming-imingi surga, aduh, ya, kayak udah pernah kesana lah. Inilah tarbiyah Rasul para jamaah, ya. Pendidikan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar berhasil. Penanamannya adalah penanaman akidah. Selama 13 tahun beliau sama sekali para sahabat tidak ada keraguan. Lah akidah ini kan syarat surga. Akidah ini pokok pondasi agama. Akidah ini syarat sah diterimanya amal. Akidah itu ya rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada Quran, kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Ini semua harus mantep. 13 tahun Pak Rasulullah didik sahabatnya selama 13 tahun akidah gitu. Kalau kita ini 13 tahun dari SD, SMP, SMA, 12 tahun lah kalau kita. Tambah kuliah, mantep nggak akidahnya? Jangan-jangan semakin tambah strata pendidikan, semakin tambah ilmunya, malah semakin nggak percaya. Saya ambil contoh Pak, Ada profesor, ya, doktor, rektor, ya. Dia itu malah nggak percaya, ya Allah. Coba, tak bukakan. Dia malah nggak percaya. Ini sebagai penutup, karena saya tahu waktu saya udah habis, udah kurang 2 menit, habis juga akhirnya. Malah dia nggak percaya dengan akidah, padahal dia profesor, doktor. Waduh, Pak. Nah, ini kan jadinya lucu. Coba. Saya bukakan, Pak. Jadi ini yang membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran jadinya. Nah ini Pak. Ya kan? Mudah-mudahan beliau udah berubah lah. Artinya keyakinan ini keliru lah. Beliau yakin. Nah, profesor isinya Budi. Kita lihat Pak, komennya di Facebooknya itu. Langsung saja yang paling bawah ini. Kitab suci kebanyakan isinya dongeng zaman dahulu. Lah kita bisa tahu tadi alam akhirat yang segini banyak tadi. Fase-fase akhirat itu kan dari kitab suci, dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Tapi kemudian beliau seorang yang berpendidikan tinggi itu bisa sampai kesimpulan kitab suci ini dongeng. Lah berarti ada masalah. Kenapa umat Islam bertahun-tahun belajar akidahnya nggak mantep-mantep, tidak sebagaimana para sahabat. Nah ini harus jadi renungan evaluasi kita, sehingga ketika kita belajar sirah kita benar-benar yakin bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar keyakinan 100%, nggak boleh ada keraguan Pak. Jangan sampai Pak kita sudah pinter tapi malah ujung-ujungnya ragu dengan agama ini. Berarti ada yang salah. Mudah-mudahan karena menterinya baru, semangatnya baru Pak, ya, kebijakannya baru, generasi muda Indonesia bertambah ilmunya, bertambah iman dan takwanya, bertambah rasa takutnya kepada Allah, supaya ketika mereka dewasa tidak korup gitu loh Pak, ya, nggak jadi makelar kasus loh Pak, sampai uangnya hampir 1 triliun cash di rumahnya. Wah kan lucu Pak, ya kan? Naudzubillah. Maka kalau konsep pendidikan ini benar, kita akan menyongsong generasi emas Indonesia yang bukan cemas, emas cemasnya karena takut kepada Allah, sehingga korupsi, maksiat, ya mereka akan sangat takut karena mereka yakin semua perbuatannya akan dihisab pada hari kiamat kelak insyaallah. Hadanallahu iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum.